ya. Siap, Ini semangat. sebentar lagi sudah mau menuju ke PI selanjutnya dan lokal selanjutnya. Yang jelas sekarang PI 5, nanti lokalnya pun juga lokal 5. Siap, Bu. Gitu. Bu Rizka, untuk pendampingan individu kelima ini memang temanya adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Itu ya, sudah mempelajari tentang modul juga, dan untuk aksi nyatanya ada di 2.3 gitu ya. Terus kemudian untuk fokus pendampingannya itu refleksi penerapan aksi nyata, lalu diskusi rancangan program, dan terakhir diskusi perkembangan komunitas praktisi. Kita mulai dulu ya. Iya, Bu. Untuk yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Bu Rizka? Selama 1 bulan ini proses sudah berjalan dari mulai dari pembelajaran di modul 3.1 ya Bu ya. Dalam modul 3.1 itu pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan, nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsipnya, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu kemudian, menurut Bu Rizka sendiri apa rencana tindak lanjut dari pendampingan kita yang sebelumnya, yaitu di PI 4? Di PI 4 kemarin kan tentang kucing ya Bu ya. Nah, dalam kucing itu kan ada tahapan-tahapannya, yaitu yang sebelumnya, yaitu sebelum kita melakukan observasi kan harus ada percakapan pra-observasi yang nantinya kita akan menggali informasi-informasi terkait observasi yang akan kita lakukan, dan di sesi pasca nanti kita akan merefleksi yang pembelajaran yang sudah dilakukan oleh kucing kita. Seperti itu Bu. Baik, bagus sekali pemahamannya ini. Lalu kemudian capaian apa yang sudah Bu Rizka dapatkan selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang saya terima yaitu dalam kita mengalami kasus-kasus atau situasi-situasi dalam sekolah itu tentunya bisa masuk di dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, dalam dilema etika yaitu kita akan mengambil keputusan dengan melalui paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan sesuai dengan yang ada di modul itu. Oke. Lalu kemudian, nah, Bu Rizka tentunya sudah mulai praktik kucing dengan rekan sejawat nih. Nah, bagaimana, apa saja kendalanya, kemudian strategi, lalu persiapan apa sendiri yang dilakukan oleh Bu Rizka ketika mau melaksanakan kucing dengan rekan sejawat? Siap Ibu, terima kasih. Sebelum saya melakukan kucing dengan rekan sejawat, tentunya saya meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Meminta konfirmasi bahwa saya akan melakukan observasi atau supervisi akademik terhadap salah satu rekan sejawat saya. Setelah itu saya menghubungi rekan sejawat saya untuk meminta persetujuan, karena kan kita tidak boleh ya Bu memaksa rekan sejawat harus mau ya saya supervisi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Terus lagi berdiskusi atau kolaborasi. Kalau sebelum saya memasuki kelasnya mungkin nanti ada percakapan-percakapan seperti di pra, dan setelahnya juga ada percakapan di pasca observasi. Seperti itu Bu. Baik, bagus sekali. Jadi tahapan-tahapan sudah dilalui ya oleh Bu Rizka ya? Insya Allah sudah. Oke. Lalu kemudian, untuk hasil dari observasi pembelajaran sendiri bisa ditunjukkan ya nanti hasilnya ya Bu Rizka dengan rekan sejawatnya Insya Allah tadi. sudah bisa. Bagus. Lalu kemudian ini Bu Rizka terkait dengan penerapan aksi nyata modul 3.1. Siap. Nah, menurut Bu Rizka sebagai seorang calon guru penggerak, bagaimana proses untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah?
Dalam mengidentifikasi sumber daya atau aset ya Bu ya yang ada di sekolah, pastinya Ya. itu butuh kolaborasi. Jadi kolaborasi yang kita lakukan nanti itu bukan hanya dengan satu atau dua orang. Yang pertama pastinya dengan kepala sekolah, yang kedua rekan guru, terus bisa lagi kalau butuh ya Bu kita mendatangkan komite sekolah, bahkan harus dengan perwakilan salah satu atau beberapa dari wali murid. Terus lagi lembaga kemasyarakatan kalau diperlukan bisa Pak RT atau yang ada di wilayah sekolah kita ya Bu ya. Dan tentunya satu lagi ini Bu, murid ya. Jadi kita kan harus mengetahui apa itu suara, pilihan dan kepemilikan dari murid kita sendiri dalam suatu program nantinya yang akan kita jalankan. Baik, Bu Rizka, selanjutnya selama melaksanakan hal tersebut apakah ada kendala atau tantangan ketika melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Tentu saja apapun yang kita lakukan itu akan ada kendalanya ya Bu ya. Karena nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita, yang biasanya akan menolak rencana kita atau program kita dengan alasan yang ya mungkin menurut beliaunya itu benar ya, tapi kalau pandangan kita kan kalau sama orang lain kan berbeda, mungkin seperti itu. Oke. Lalu kemudian bagaimana Bu Rizka mensikapi hal tersebut? Tentunya yang pertama saya harus lapang dada dulu ya Bu ya, karena setiap orang itu punya pendapat masing-masing. Namun perlunya kita untuk memahamkan, bukan memaksa Bu ya, memahamkan apa yang menjadi program atau rencana kita ke depannya nanti. Baik, lanjut kemudian ketika Bu Rizka itu sudah bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah itu, bagaimana nih perasaannya Bu Rizka? Oh, saya sudah bisa mengidentifikasi mana aset dan lain-lain. Bagaimana perasaannya dalam hal ini? Perasaannya ya yang pertama tentunya bukan takabur ya Bu ya, bangga terhadap diri sendiri, karena untuk pengidentifikasian dengan kolaborasi teman-teman itu kan butuh usaha juga ya Bu ya. Perasaannya juga senang, karena kalau kita sudah mengetahui identifikasi, kita bisa melangkah untuk memanfaatkannya seperti itu Bu. Oke. Lalu kemudian apa saja pertimbangan dari seorang Bu Rizka sebagai calon guru penggerak dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah? Pertimbangannya tentu banyak ya Bu ya, karena kita tidak hanya melihat dari kekurangan yang ada di sekolah, namun kita lihat apa yang dimiliki sekolah harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Lalu kemudian masih menurut Bu Rizka ini ya, hal lain apa yang bisa dijadikan sumber daya sekolah yang bisa ditemukan dalam hal ini? Yang bisa dijadikan sumber Iya, daya yang ada di sekolah yang belum sempat teridentifikasi tapi bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang ada di sekolah. Oh iya, itu peran wali murid. Oke, siap. Peran wali murid. Bisa dijelaskan dalam hal ini? Nah, di sini kan wali murid itu kan memiliki pekerjaan atau profesi yang berbagai macam ya Bu ya. Nah, seperti kemarin di sekolah saya UPTSDN 166 Garsi itu, ternyata wali muridnya itu ada yang menjadi DPRD Bu. Nah, yeah. kan kebetulan ya Bu ya, bukan dalam hal politiknya ini, namun kan bisa menjadi perantara ya Bu, penyambung lidah ke kedinasan untuk pembangunan sekolah, seperti itu. Berarti ya, mungkin ada lagi yang belum teridentifikasi dan memang layak untuk dijadikan sebagai sumber daya yang ada di sekolah. Ini sepertinya karena wilayah di sekolah saya ya Bu ya, ini kan dekat dengan pasar tentunya. Oke. Nah, ini bisa menjadi sumber belajar anak-anak.
dekat dengan pasar, terus dekat dengan industri, pabrik-pabrik itu ya Bu ya. Apalagi kalau di daerah sini kan juga ada persawahan, itu kan bisa jadi sumber belajar untuk anak-anak. Nah, sip, bagus. Semua sudah teridentifikasi berarti ya Bu Rizka ya, baik dari luar, katakanlah dari wali murid dalam hal ini, maupun yang ada di dalam murid, berarti potensi dari peserta didik. Sekarang untuk refleksi proses pengambilan keputusan. Menurut Bu Rizka, ini sebagai calon guru penggerak dari SDN 166 ini, apa saja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tentu ada nilai-nilai yang bertentangan ya Bu ya. Jadi tidak semulus atau selurus yang kita bayangkan. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan paradigmanya. Ibaratkan kalau paradigma itu kan ada bermacam-macam ya Bu ya. Itu mungkin ada yang kalau individu lawan dengan kelompok. Nah, terus ada lagi yang kesetiaan ya lawan dengan kebenaran, ya, keadilan lawan kasihan. Nah, seperti itu kan bisa menjadi tantangan kita dalam pengambilan keputusan ke depannya. Oke, baik. Lalu kemudian menurut Bu Rizka sendiri nih, apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu dievaluasi? Ya, untuk yang dikembangkan itu mungkin dukungan dari teman-teman ya Bu ya. Karena apa yang kita lakukan itu kalau tidak ada pendukungnya mungkin tidak akan berjalan selancar yang kita pikirkan. Seperti itu. Oke. Lalu yang poin kedua yang perlu dievaluasi menurut Bu Rizka apa? Yang perlu saya evaluasi yaitu dalam pengambilan keputusan ya. Dalam pengambilan keputusan itu yaitu anak-anak. Jadi kita harus memahamkan ke anak-anak bahwa pengambilan keputusan ini juga memiliki langkah-langkah yang efektif. Jadi tidak instan, tidak asal langsung membuat keputusan. Jadi harus melalui beberapa tahap. Mungkin seperti itu. Oke. Lalu kemudian Bu, hal apa atau poin apa ini yang sangat mendukung keberhasilan dari pengambilan keputusan seorang Bu Rizka sebagai calon guru penggerak? Yang paling mendukung ya Bu ya, tentunya dari kepala sekolah. Oke. Yang pertama, kepala sekolah mendukung ya. Terus keterlibatan murid-murid, dan dukungan dari rekan sejawat. Oke. Lalu kemudian tadi sudah menyinggung tentang dilema etika ini ya. Sekarang menurut flashback mungkin Bu Rizka, adakah pengalaman yang terjadi baik di waktu dekat ini ataupun selama Bu Rizka mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika? Mungkin ada Bu. Dilema etikanya ini masuk ke paradigmanya keadilan lawan kasihan. Oke, bisa diceritakan? Nah, di akhir-akhir kemarin itu ada kasus ya Bu ya, kasus seorang guru yang kehilangan uang. Nah, ternyata yang mengambil ini adalah anak dari salah satu guru di sekolah tersebut. Lantas kita menerapkan prinsip peraturan yang berbasis peraturan. Nah, akhirnya keputusan yang diambil itu si anak dari salah satu guru tersebut tetap diskorsing selama 1 minggu. Seperti itu. Oke, itu berarti ya.
Dalam proses pengambilan keputusan ini juga menghadirkan lembaga kepolisian karena kan kasusnya karena kasusnya kan pencurian jadi masuk kriminalitas seperti itu. Oh, gitu. Lalu, nah, saya kok tergelitik ini Bu Rizka. Lalu kemudian dalam proses pengambilan keputusan itu, apakah sudah sesuai dengan prinsip yang dipelajari di modul 3.1? Insya Allah sudah. Karena yang pertama kan paradigmanya kan masuk ke keadilan kan, keadilan untuk ibu gurunya yang kehilangan uang ya. Terus untuk rasa kasihannya kan si anak ini masih di bawah umur ya, apalagi kan anak dari salah satu guru di sekolah tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, prinsip yang diambil ini tadi berbasisnya peraturan. Nah, kalau yang namanya peraturan ya Bu ya, mau itu anaknya presiden ya, mau anaknya DPR kan tidak peduli ya Bu ya, peraturan harus tetap ditegakkan. Namun harus mengikuti langkah-langkah dalam pengambilan tersebut melalui uji-uji seperti tadi menghadirkan kepolisian ya Bu ya, terus lagi diberikan opsi trilemanya, diberikan pilihan-pilihan, lantas Bapak Kepala Sekolahnya membuat keputusan dan direfleksi bersama-sama dengan Dewan. Baik, wah, menarik sekali nih dalam hal pengambilan keputusan tadi. Kemudian Bu, masih terkait dengan pengambilan keputusan, apakah hal yang perlu dikembangkan dan hal yang perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Sepertinya ada dalam opsi trilema tadi kan pilihan-pilihannya itu kan harus dengan berkolaborasi ya Bu ya, dengan misal kalau senior guru di situ, terus dengan komite sekolah itu kan harus dihadirkan. Nah itu terkadang pilihan yang disepakati itu dianggap apa ya, kurang sesuai atau kurang efektif seperti itu nggih. Nah, kalau sudah tahu itu kurang efektif dan lain-lain, bagaimana untuk strategi untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya Bapak Kepala Sekolah kan mengadakan rapat Bu. Nah, jadi dalam rapat tersebut Bapak Kepala Sekolah itu memaparkan kenapa opsi atau pilihan tersebut yang muncul dalam pengambilan keputusan, yang akhirnya nanti akan dipahami oleh Dewan Guru yang lainnya. Baik, oke. Ini yang sekarang kita diskusi tentang program yang berdampak pada murid ya Bu. Tentunya memang untuk sekarang ini memang pembelajaran itu kan berpihak pada murid. Ya, nah, sekarang di sekolah Bu Rizka sebagai calon guru penggerak nih ya, apakah ada rencana program yang sudah ada di sekolah? Kalau rencana yang sudah ada ya Bu ya, yang sudah ada dan sudah berjalan itu kebetulan ngaji bergiliran di setiap pagi. Jadi digilir dari mulai kelas 5, karena kelas 4 kan masuk siang ya Bu ya. Jadi kelas 5 terus kan dua rombel, akhirnya itu digilir nanti hari Senin siapa petugasnya, Selasa siapa, seperti itu yang sudah ada. Baik. Terus kemudian mungkin ada yang ingin diprogramkan lagi masih terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Siap. Kalau saya rencananya karena ada di programnya, ada di modul 3.3 ya Bu ya, itu saya memprogramkan itu namanya program Si Bambang. Ini kepanjangannya yaitu Sinau Bareng Nembang. Nah, kenapa saya ambil Si Bambang ini? Si Bambang nanti kan kalau namanya nembang itu pastinya kalau SD adanya kan tembang macopat ya. Itu nanti saya hadirkan, saya programkan karena anak-anak itu apa ya, dari warga Jawa tapi orang ngerti Jawa nih, seperti itu Bu. Itu yang melatar belakangi. Baik, itu tadi tentang program yang berdampak pada murid ya Bu. Jadi sudah ada dan sudah mulai terbentuk. Sip. Lalu kemudian
Selain program tersebut mungkin ada lagi yang kedepannya nih, kita bicara tentang kedepannya. Apakah ada rancangan program lagi yang masih ada kaitannya dengan yang berdampak pada murid? Kalau saya itu kemarin kan kalau setiap hari Jumat kan sudah ada pemilihan sampah-sampah Bu. Nah ini saya perlebar lagi ya Bu programnya itu. Saya kalau membuat program itu apa ya kayaknya segi upah gitu Bu namanya. Segi upah itu setiap pagi usir sampah. Nah sebelum anak-anak pembelajaran atau masuk ke dalam kelas ini nanti anak-anak diberikan pembiasaan yang berdampak positif ya Bu ya. Itu nanti anak-anak itu harus melihat sekelilingnya, harus bebas dari sampah. Makanya kenapa saya beri nama segi upah, setiap pagi usir sampah seperti itu. Oke, siap. Dan rancangan ini menurut Bu Rizka sendiri pihak-pihak mana saja yang mau dilibatkan dalam hal ini? Yang pertama tentunya murid ya Bu ya, karena selaku pelaksana dan pengelola programnya. Itu yang pertama murid. Terus selanjutnya itu pasti harus ada konfirmasi dari kepala sekolah. Dan kita juga harus mampu menggerakkan rekan-rekan kita, teman-teman sejawat untuk mengikuti program kita. Oke. Itu rancangannya sudah, bentuk programnya berarti seperti tadi yang sudah disampaikan tadi. Lalu kemudian dalam hal ini dukungan apa saja yang Bu Rizka perlukan untuk menerapkan program tersebut? Dukungan itu yang pertama ada materinya pasti ya Bu ya. Karena dana itu kan pasti dibutuhkan selain dari dukungan dari teman-teman dan juga kepala sekolah. Jadi ada dua di sini. Kalau dari kepala sekolah sebagai top leader sekaligus penanggung jawab berupa materi dan dana, begitu. Kalau dari rekan sejawat bisa dijelaskan Bu, dukungan seperti apa yang Bu Rizka perlukan? Kalau untuk rekan sejawat yang pasti kita harus memperlihatkan dulu ya Bu ya programnya. Nah kalau teman-teman sudah tahu program kita pastinya akan tergerak. Akan tergerak untuk mengikuti kalau memang kegiatan atau program yang kita lakukan itu berdampak positif dan berpihak pada anak-anak untuk kedepannya nanti. Baik. Lalu kemudian tentunya ketika program tersebut berjalan ada yang namanya tantangan. Nah, apa aja yang bisa menjadi tantangan dari program itu? Kalau tantangannya itu juga dari murid sendiri Bu. Kan mereka kan sebagai pelaksana dan pengelola. Nah pasti ada lah salah satu murid atau dua itu yang ngompori temannya kan ya Bu ya. Kan biasanya kan gini, wes nggak usah diteruskan gini bla bla. Tapi kita selaku pemantau ya Bu ya, pemantau dan pembimbing itu harus tetap menerapkan memotivasi anak-anak untuk tetap menjalankan program karena program tersebut dipandang positif dan berguna untuk anak-anak ke depannya. Oke. Lalu bagaimana dengan komunitas praktisi di sekolahnya Bu Rizka, sudah jalan? Insya Allah sudah, grupnya tetap jalan. Untuk karena kemarin grupnya itu saya mengambil dari kegiatan-kegiatan di kurikulum Merdeka. Jadi tetap ada saat kelas 1, kelas 4 bahkan untuk yang belum terimbas di kurikulum Merdeka itu tetap melakukan program-program atau rencana pembelajaran yang bermanfaat. Iya. Masih ingat enggak untuk komunitas praktisinya Bu Rizka diberi nama apa ini? Namanya itu kemarin Komunitas Nusantara. Ya. Merdeka Nusantara. Nama anggotanya itu yang pertama kepala sekolah dan bukan semua rekan-rekan guru
yang mau terjun atau terlibat dalam program tersebut. Oke. Kemudian untuk programnya sendiri tentang komunitas praktisi tadi, komunitas Merdeka Nusantara, programnya terdiri dari apa aja? Yang pertama itu membuat keripik pisang untuk kelas 1. Itu anak-anak sendiri langsung berangkat ke pasar untuk membeli pisangnya, melakukan proses pengupasan, pengirisan dan lain sebagainya sampai selesai, sampai pengemasan itu di sekolah. Untuk yang kelas 4 itu pembuatan tape. Jadi anak-anak kan diajak jalan-jalan membeli ketan. Setelah itu menyiapkan bahan-bahannya seperti kompor dan lain-lain, itu nanti prosesnya juga dilakukan di sekolah dan melakukan penjualan di wali murid saat menjemput anak-anak pulang sekolah. Siap. Dan sudah berjalan ini ya Bu Rizka ya? Insyaallah sudah. Alhamdulillah. Kemudian tentunya ada perubahan ini ya, perubahan menyenangkan yang bagaimana yang Bu Rizka alami. Kemudian dari rekan-rekan sejawat pun juga bagaimana terkait dengan komunitas praktisi tadi. Tentunya merasa senang ya Bu ya, karena selain kita bisa mencetak generasi penerus kita ya, yang memiliki skill atau kemampuan yang positif. Tanggapan dari wali murid itu juga menyenangkan untuk teman-teman, karena kan mereka semua, beliau-beliaunya itu menganggap, oh anak saya loh jadi aktif dalam program sekolah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Lalu kemudian apa sih rencana Bu Rizka yang dilakukan terkait dengan komunitas praktisi tadi setelah program ini selesai? Apakah sudah stopkah atau masih berlanjut atau bagaimana? Insya Allah tetap diteruskan, namun tetap membuat lebih dikembangkan lagi. Dikembangkannya kalau sudah bisa membuat keripik pisang dan tape tadi, nanti bisa lagi lah kita berproduksi apa dengan memanfaatkan aset di sekitar sekolah. Lalu terkait dengan dukungan nih ya, untuk dukungan daripada komunitas praktisi ini yang sangat dibutuhkan oleh Bu Rizka itu apa? Dukungan yang saya butuhkan dalam komunitas ini adalah berasal dari wali murid, karena yang bisa karena kegiatan bisa berjalan itu karena mungkin dana ya Bu ya, dari wali murid. Oke, bagus, sudah sangat bagus sekali ini Bu Rizka. Lalu ini kita sudah ada di penghujung loh. Sekarang kita dialog tentang pasca observasi pembelajaran. Nah, tentunya Bu Rizka sudah melaksanakan yang namanya kucing dengan rekan sejawat. Lalu kemudian bisa dianalisa tentang tujuan percakapan dan hasil analisis sendiri pembelajaran ke rekan sejawat itu apa? Untuk tujuan yang pra observasi ya Bu ya, kita gali dulu ini kemampuan rekan sejawat kita dalam melakukan pembelajaran itu seperti apa. Nanti saat kita masuk di kelas untuk supervisi akademik, yaitu tahap observasi, itu kita memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat kita, itu kira-kira yang masih kurang itu apa dan perlu ditingkatkan lagi. Dan untuk tahapan pasca, kita menggali lagi kira-kira yang diinginkan rekan sejawat kita itu apa, dan keinginan tersebut harus mampu ditentukan oleh solusinya sendiri. Jadi rekan sejawat itu menentukan solusi dari apa yang diinginkan. Oke. Lalu kemudian Bu Rizka, nah untuk area pengembangan ya, untuk area pengembangan ini dan perbaikan diri yang dilakukan dengan rekan sejawat, menurut Bu Rizka sendiri hasil umpan baliknya bagaimana terkait dengan kegiatan tersebut? Untuk area pengembangan tadi yang
paparkan oleh rekan sejawat, beliaunya itu kan ingin menerapkan kompetensi sosial emosionalnya dan lebih ke memfokuskan anak-anak, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran penuh pada murid. Nah, dari situ terlihat bahwa kemampuan rekan sejawat saya tersebut sangat bagus, karena beliaunya kan belum aktif, belum masuk atau terjun ke dalam pendidikan guru penggerak, namun sudah bisa menggali atau memberikan informasi tentang entah itu pembelajaran diferensiasi ataupun KSE dan mindfulness. Nah, di situ rekan sejawat itu mendapatkan informasi dari PMN. Oke. Kemudian untuk aksi pengembangan diri masih tetap di pengembangan diri. Terkait dengan pengembangan diri itu berarti ada strategi apa yang perlu dilakukan oleh rekan sejawat yang sudah kita ajak kolaborasi tadi? Ya, strateginya tadi seperti yang sudah saya paparkan, beliaunya itu kan karena masih muda, jadi belajarnya melalui medsos. Yang pertama itu tetap memantau informasi melalui YouTube tentang pengembangan pembelajaran dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan pada PMN. Oke. Lalu kemudian ini kita ada di bagian akhir pendampingan nih, Bu Rizka. Ya. Kita lakukan refleksi dulu Oke. selama proses pendampingan kali ini. Selama menjalani program PGP nih ya, apa saja yang menurut Bu Rizka sudah dikuasai, materi-materi yang sudah dipraktikkan dengan rekan sejawat itu apa saja, bisa disebutkan? Untuk materi yang sudah dipraktikkan dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif yang ada pada modul 1.4. Karena kita kan mengajak teman-teman, karena saat itu saya kebetulan secara online, jadi saya melakukan pembelajaran, maksudnya mentransfer apa yang saya dapat dalam pembelajaran itu melalui Google Meet, itu dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Terus setelah itu saat PI 2 juga dia bersama Bu Siska itu juga mengajak rekan-rekan ikut terlibat ya dalam pembentukan visi dan misi guru penggerak. Setelah itu dalam kucing ini kita akan melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran yang juga melibatkan modul 2.1 dan juga 2.2. Terus lagi dalam pengelolaan aset ya, itu kan kita berkolaborasi juga menemukan aset-aset atau sumber daya apa yang ada di sekolah dan sekitarnya. Banyak ya Bu ya. Bagus. Berarti sudah runtut ya, runtutan dari baik materi yang ada di modul sudah diterapkan begitu ya. Kemudian selama Bu Rizka Rukol, Vikon dengan fasilitator, dengan PP pun juga sudah diterapkan. Bagus sekali. Lalu kemudian tentunya ada sekian banyak materi yang ada di modul yang sudah disampaikan. Mungkin ada 1 atau 2 materi yang membingungkan dan ingin dipelajari lagi lebih dalam oleh Bu Rizka. Kalau menurut saya itu di modul 2.1 Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah di sini kan kalau dalam modul itu kan sebelum membentuk kelompok ya pada anak-anak itu kan guru harus menyiapkan seperti misal ya saya ambil 1 itu bahan bacaan. Nah dari bahan bacaan tersebut guru kan harus mengetahui gaya belajarnya anak ini masuk
auditori, visual atau apa kan seperti itu ya Bu ya. Nah di sini tuh saya bingung kalau setiap pembelajaran harus dilakukan seperti itu ya Bu ya. Itu kan berarti memakan waktu yang begitu lama. Walaupun kita itu diferensiasinya itu boleh memilih ya Bu ya, antara konten, proses ataupun produk. Nah kalau saya itu lebih ke produk Bu. Kenapa kalau lebih ke produk itu? Karena kan anak-anak itu bisa memilih sendiri akan dijadikan seperti apa materi ini, nantinya akan dijadikan seperti apa ini, nanti lebih ke kreativitasnya anak-anak seperti itu. Oke. Kalau memang bisa mengidentifikasi kesulitan dalam hal ini, nah menurut Bu Rizka sendiri bagaimana cara terbaik, strategi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Kalau menurut saya tadi kan kalau berdiferensiasi kontennya ya Bu ya, harus menyiapkan ini. Saya lebih ke satu materi, ibaratnya sudah saya fokuskan anak-anak. Setelah itu baru di produknya nanti anak-anak boleh memilih. Oh misal tugas ini mau kalian upload di TikTok, tugas ini kalian buat di Canva, misal seperti itu. Kan anak-anak lebih senang ya Bu ya, lebih bebas dalam berkolaborasi sama teman-temannya itu loh, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan Bu Rizka ketika sudah bisa dalam hal ini mengatasi dari masalah tersebut? Bagaimana nih perasaannya? Ya tentunya senang ya Bu, lega, karena yang menurut kita adalah persoalan atau permasalahan itu sudah ketemu solusinya dan bisa membuat anak-anak itu lebih aktif, ceria, seperti itu. Oke, sip, terima kasih. Baik Bu Rizka, terima kasih sudah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Terima kasih sudah berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Nah, ini Bu Rizka untuk persiapan PI 6 ya. Ya. CGP menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak ada di feedback 360. Lalu kemudian menyebarkan kuesioner survei feedback tersebut sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh CGP dengan responden KS, tentunya rekan guru dan perwakilan murid. Lalu CGP mengisi lembar evaluasi diri atau self evaluation. Kemudian terkait dengan pemetaan aset nih untuk persiapan PI 6 ya Bu. Ya. Sebelum PI 6 diharapkan sudah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan KS, lalu mengundang aktor, dalam hal ini KS, rekan guru, murid, orang tua dan perwakilan dari tokoh setempat yang terlibat dalam diskusi. Lalu dibuat juga Bu notulennya hasil diskusi tersebut, jangan lupa dokumentasinya, lalu mengumpulkan hasil pemetaan. Semoga sehat semua ya Bu. Amin. Sehat, nanti kita Terima bertemu di kasih, PI Bu Siska, atas pendampingan individunya yang Semoga sehat selalu, jangan lupa untuk selalu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. siap. Oke, salam sukses. Salam sukses, guru penggerak Indonesia maju. Maju.